Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Itu rempah-rempah untuk apa ya? Untuk apa? Untuk bumbu-bumbu supaya mayat itu awet, ya kan? Supaya mayat itu awet. Sedangkan Tuhan Yesus berkata, pada hari ketiga saya akan bangkit. Mereka ternyata tidak percaya, mau diawetin. Di dalam keluarga kenapa banyak terjadi pertengkaran? Karena diawetin. Umpamanya kita bilang, aduh ini suami saya ini memang brengsek, jadi dia awetin tuh brengsek, diawetin. Dalam pikirannya suaminya brengsek, sudah awet, sudah dirempah-rempahin, biar sampai mati kau brengsek gitu, ya kan? Awet. Jadi Tuhan Yesus sudah berkata, pada hari ketiga saya akan bangkit. Tapi mereka tidak percaya. Berapa banyak daripada kita percaya atau tidak percaya? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa ubah diri kita, suami kita, anak-anak kita, mertua kita, mantu kita, semua bisa diubah oleh Tuhan. Makanya saya bilang, lihat di sebelah kiri kanan, lihat Yesus atau tidak. Kalau kita tidak lihat, memang kalau di depan orang kita lihat Yesus. Tapi kalau lagi marah, apakah Yesus yang kita lihat? Iblis besar. Muncul tuh iblis. Karena apa? Sudah diawetin, sudah pakai rempah-rempah, beli lagi tuh rempah-rempah. Jadi renung-renungkan. Firman Tuhan berkata, pada hari ketiga aku akan bangkit. Jadi kalau marah, kalau benci, kalau dendam, kalau sakit hati, kalau iri, jangan awetin. Nanti lama itu. Kita semua punya kelemahan dan kekurangan, betul nggak? Betul. Suami punya kelemahan dan kekurangan, betul nggak? Mantu, mertua, istri, semua kita punya kekurangan. Amen. Ya, termasuk teman. Ya, jadi jangan rempah-rempahin. Kalau ada orang umpamanya bilang, oh dia begini, emang dia begitu, itu udah rempah-rempahin. Sayuran bumbu-bumbu. Jadi ingat ya, kita semua mau sembuh. Kalau kita mau sembuh, itu suami juga mau sembuh loh. Jangan pikir dia nggak mau sembuh, dia mau sembuh, ya. Tapi kita tuduh, kamu pelan, kamu ini, kamu itu, kamu gak bisa apa-apa. Waduh, tuduhannya terlalu banyak, rempah-rempah terus, kepahitan lama-lama. Coba taruh bumbu, terlalu banyak. Apa pahit? Pahit. Udah tahu tapi bikin terus. Bertobat, kita mesti bertobat. Kita renungkan kebangkitan daripada Yesus. Bukan hanya dengar firman Tuhan saja, tapi biar berlaku bagi diri sendiri. Amen. Kalau kita mau berubah, suami kita berubah, mertua kita berubah, mantu kita berubah, anak kita berubah, mulai dari diri sendiri. Jangan tuntut orang lain dan kita tidak berubah-berubah. Kita sibuk dengan rempah-rempah. Jalan dengan rempah-rempah, tinggal bumbu-bumbu. Jangan. Katakan kepada Tuhan, mulailah dengan saya Tuhan. Saya mau berubah. Kita harapkan suami berubah, saya harus berubah. Kita harapkan mantu berubah, saya mertua ini harus berubah. Dan seterusnya. Karena kehidupan kita ini kan cuma satu kali. Buat apa nanti kalau mati lantas nangis-nangis? Gak ada guna. Telat. Telat. Kalau dia mati lantas kita nangis-nangis, too late. Sekarang kita berubah. Sekarang kita ubah diri kita. Sekarang kita berkata, Tuhan, saya tahu
pada hari ketiga engkau bangkit, engkau sanggup bangkitkan saya juga. Amin. Nah, firman Tuhan berkata ketika mereka tiba di situ, ternyata batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Ini Alkitab loh yang ngomong, batu yang memang sangat besar itu. Orang lain mungkin anggap kita punya masalah kecil. Cuma begitu kok kamu gak bisa. Tapi Alkitab bilang batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Masalah kita besar loh untuk diri kita. Untuk orang lain mungkin kecil, tapi kita yang menghadapi masalah keluarga kah, masalah ekonomi kah, masalah pekerjaan kah, untuk kita itu besar. Orang lain anggap kecil, gak apa-apa orang lain anggap kecil untuk kita. Tapi Alkitab bilang batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Renung-renungkan aja kalau kita alami sesuatu yang berat, yang kayaknya gak mampu. Sebut firman Tuhan yang berkata batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Masalah yang memang sangat besar yang saya hadapi sudah terguling. Dengan demikian kita kuatkan diri kita sendiri. Dia sudah terguling, sudah terguling. Guling-guling aja dia. Ya, sudah terguling. Karena yang mau merubah keluarga kita, hidup kita, ekonomi kita, apapun, kita yang harus ubah. Jangan tunggu orang lain datang, Henry datang untuk ubah. Gak bakal. Dia juga sangat terbatas. Dia punya Lili. Masa dia mau urus semua orang ini? Ini dia mesti urus. Jadi kita belajar, kita semua belajar. Apapun mulai hari ini, apapun masalah kita sudah terguling. Kalau boleh tendang juga sana. Iya dong. Kata firman Tuhan begitu, sudah terguling. Jadi jangan sampai batu duduk di atas kita. Makanya orang stres. Orang stres kan bukannya karena ada batu besar di atas dia. Sedangkan kita yang duduk di atas batu dong. Jangan batu duduk di atas kita. Masalah duduk di atas kita. Oh nih, kita duduk di atas masalah. Kita memerintah bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita ada Yesus. Dan Yesus selalu memberikan kepada kita kemenangan dan kemenangan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Iya dong. Iya dong. Kita mesti menang. Jadi jangan setan yang menang. Setan itu kalau lihat kita dia bulu kuduk berdiri loh. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus. Jangan terbalik. Setan harus takut lihat kita. Kita punya Yesus. Jadi kalau terbalik kita takut lihat setan, something wrong with you. Kita harus jadi pemenang ya. Iya. Bilang sama teman, saya ini diciptakan untuk jadi pemenang. More than a conqueror. Lebih daripada pemenang. Saya duduk atas batu. Duduk di atas batu. Jangan tuh batu duduk atasmu. Aduh, sakit kepala. Lalu masalah duduk di atas kita. Pusing, migren, Muka merengut. Stres, Wrinkle. asal tahu semua nih. Udah tahu semua, makanya jangan buat. Kita ini diciptakan untuk happy. Kan seneng kalau suami pulang lantas dia lihat muka istrinya happy. Kalau dia pulang lihat istrinya ada batu besar di sini. Biarlah kita minta kepada Tuhan supaya saudara dan saya
sungguh-sungguh menikmati kerajaan Allah. Tadi kan Ibu Meike sudah bilang bahwa orang di sini cari Green. bukan green card, citizen. Kan lumayan dapat citizen. Ya. Kemudian tadi saya lihat ada di dalam kitab suci, di dalam firman Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat 20. Oke. Coba baca. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Nah, kewargaan kita ini surgawi. Ini kalau kita jadi warga negara Amerika, oke lah. Tapi yang utama, kewargaan kita adalah warga surgawi. Jadi kita harus pancarkan surgawi. Gak boleh stres. Stres itu sebetulnya dia datang untuk melatih kita supaya kita kuat. Jadi kalau masalah datang, kita mesti pikir, oh sudah terguling, kau sudah terguling. Karena kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Warga negara surgawi, jangan main-main, ya kan? Pakai mahkota, so tahu lagi. Mahkota kan? Kita kalau masuk surga bukan pakai bando, mahkota. Ya, betul. Iya, kalau yang nggak mau menang, bando. Tapi kita mahkota. Mahkota kehidupan. Eba pulang di muka-muka begini, pulang ke rumah, pulang ke keluarga, pulang ke pekerjaan, pulang kemana pun. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Jadi tadi kan Bu Meike sudah bilang dari Maria Magdalena itu diusir berapa setan? 7. Itu sempurna jahatnya. Dia kalau lihat suami orang punya gue. Dia kalau lihat orang punya barang bagus, punya gue. Dia lihat orang punya mobil bagus, gue juga bisa. Jadi serakah setengah mati. Sempurna. Satu setan aja udah serem. Ini 7, aduh 7 setan sempurna jahatnya. Cek dulu di sebelah ada yang setan enggak? Ada. Kita mesti cek. Coba cek lagi. Kita mesti cek. Cek, terus cek. Selalu kita mesti dalam hidup kita ini yang satu kali kita cek dalam hidup kita. Kalau aku jahat, aku buat apa? Jangan sampai aku kesetanan. Tapi biarlah kita ini warga negara surgawi, memuliakan Tuhan terus menerus sampai kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Saya punya teman, suami saya sebetulnya punya teman namanya Han Ho Chuan. Dia diploma Ing, lulusan Jerman. Jadi waktu kami menikah dia jadi saksi. Dan saya suka sekali sama dia. Dia sangat tenang, damai, ada kasih kalau dengan dia. Barusan ini ya setahun yang lalu kali ya dia meninggal. Dia meninggal begini caranya. Pagi-pagi dia bangun tidur, dia bilang, "Mah," dia bilang sama istrinya, "saya itu ada malaikat datang. Lantas malaikat itu kasih saya surat undangan." Lantas istrinya bilang, "Wah bagus dong kalau dapat surat undangan dari malaikat." Sore, dia tidur sore, dia nggak bangun lagi. Tapi wajahnya begitu tenang, dia senyum bahkan, ya, nggak ada sakit, nggak ada kesulitan apapun, tidak. Saya pikir, aduh Tuhan, kalau aku mati, aku mau mati begitu deh, tenang, nggak usah pakai sakit kan, nggak usah menderita, nggak usah susah, nyusahin keluarga. Awal kalau kita sakit, ingat baik-baik ya, kalau kita sakit,
awal orang masih mau besuk, tapi lama-lama dia juga bosan. Karena yang dia lihat sakit penyakit terus, udah gak ada waktu. Awal kita masih dapat bunga, lama-lama Tidak lagi. Ya. udah enggak. Jadi kita minta Tuhan, kalau Engkau panggil saya pulang, Engkau panggil kita semua pulang, biar dalam kemuliaan Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan, pulang dalam kemuliaan Tuhan, ke surga dengan penuh kemuliaan. Asiknya itu harga negara surga, ya kan? Jadi itu terus menerus katakan pada diri kita sendiri, kita kuatkan diri sendiri, jangan aduh payah, aduh udah payah, aduh udah gak bisa nih, ada orang bangun tidur sudah aduh, gimana sih? Padahal harusnya kita puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya masih bisa bernapas. Terima kasih Tuhan, saya masih makan bakmi enak-enak. Ada orang rasanya kok begini. Enggak, kita harus bersyukur. Hidup ini adalah ucapan syukur. Kan di Amerika suka rayakan Thanksgiving. Tapi bagi kita warga negara sorga, thanks living. Keren kan? Thanks living. Jadi seluruh hidup kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Tuhan itu terlalu baik bagi kita. Coba kalau kita mau hitung kebaikan Tuhan, berapa banyak orang yang kepengen punya rumah seperti begini. Kalau kita punya rumah seperti begini, syukur pada Tuhan. Berapa banyak orang mau sehat seperti kita. Kalau kita sehat, katakan kepada Tuhan, terima kasih. Kalau kita bisa bayar dengan uang dolar, syukur Tuhan, karena Engkau yang beri. Bukan karena kita hebat bekerja atau kita ulet. Itu memang perlu ulet dan hebat bekerja, tapi semua pemberian adalah dari Tuhan. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Jadi kalau kita kaya itu bukan soal duit aja, kaya dalam damai, kaya dalam sukacita, kaya dalam dalam segala hal kita kaya. Ingat itu dari Tuhan. Siapa bisa beri kita sukacita? Siapa bisa beri damai sejahtera? Siapa bisa beri anugerah yang luar biasa? Saya sih lihat ibu-ibu ini nih hebat banget ya, rajin bikin macam-macam deh itu dia makanan. Sore ada lagi? Ada. Harus spesial kalau yang malam. Spesial. Ada ikan bakar. Spesial. Jadi kalau kita bisa makan limpah begini, ingat berapa banyak homeless yang tidak punya makanan. Berapa banyak orang yang tidak punya uang untuk beli makanan. French fries aja dia nggak bisa beli. Ya kan? Jadi biarlah hidup kita ini warga negara surga, ucapan syukur, terus ucapan syukur. Mungkin kalau kita suka bentak-bentak sama mertua, mungkin sama mantu, sama suami, mulai hari ini bilang, Tuhan, aku mau stop bentak-bentak Tuhan, karena aku takut dibentak oleh Engkau. Ya kan? Kalau Tuhan bentak kita gimana? Sakit, benjolan langsung. Jadi kita minta pada Tuhan, Tuhan, inilah my thanks living for you. Tuhan itu terlalu baik. Yang daripadanya diusir 7 roh jahat, dialah yang mendapat, itu kan jahat banget kan. Kalau roh 7 roh jahat, ada apa aja deh. Semua kejahatan di dia komplit dan sempurna. Karena 7 berbicara tentang sempurna.
Jadi ketika dia bertobat, dia bertemu dengan Tuhan. Orang yang bertemu dengan Tuhan pasti terjadi perubahan. Nggak mungkin kita bertemu dengan Tuhan lantas begitu-begitu saja. Yang gosip tetap gosip, yang marah-marah tetap marah-marah. Jadi kalau kita bertemu dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu penting sekali. Itu merubah kita. Nah itu itu. Ini paling manis. Thank you. Jadi Maria Magdalena ini karena dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya berubah, karakternya berubah, sifatnya berubah, kemauannya berubah. Semua hanya dengan satu maksud, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi kita sekalian, buat apa kita pede-pede tapi nggak berubah-berubah? Ya, buat apa? Kasihan si Henry sama Lily datang dari LA, ya. Sudah buang gas, buang waktu, buang duit, iya semua dia buang tenaga, segala macam. Tapi kalau tidak terjadi perubahan, wasting of time, ya kan? Jadi mari kita ambil keputusan, saya mau berubah. Kayak itu orang Petrus itu dukun, dia bilang saya mau berubah. Dari dukun dia jadi penginjil. Hebatnya itu. Biarlah kita sekalian, kita sih bukan dukun, bukan. Tapi biar kita semua jadi penginjil semua. Karena di dalam dunia ini hanya ada dua hamba, hamba Tuhan atau hamba setan. Tinggal pilih. Dan kita semua hamba Tuhan. Bahasa kita bahasa hamba Tuhan. Sikap kita sikap hamba Tuhan. Jadi kalau pas lagi kita mau cemetut, aduh aku hamba Tuhan, sorry ya Tuhan, aku nggak mau cemetut, aku mau ketawa aja deh. manis lah ya. Manis. Balik. Kan jadi enak kayak begitu kan. Kalau kita senyum, sukacita, damai sejahtera, kita berbagi kepada orang lain. Nah, Maria Magdalena ini tadinya perempuan bejat, bejat banget, hobi sekali ambil suami orang, hobi sekali dia. Kemudian segala macam kejahatan ada di dia. Tapi ketika dia bertobat, Tuhan kasih dia kehormatan. What an honor untuk melihat Yesus. Yang lihat Yesus pertama adalah Maria Magdalena. Kemudian yang diutus, pergilah katakan kepada mereka siapa? Maria Magdalena. Pewarta Injil pertama adalah Maria Magdalena. Hebat. Bilang sama bapak-bapak, perempuan keren tuh. Jadi kita lihat kehidupan daripada Maria Magdalena di mana Tuhan ubah. Kenapa? Perjumpaan dengan Tuhan. Dia harus ada hubungan, relasi pribadi. Kalau tanpa relasi pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan berubah. Kalau kita tidak suka berdoa, tidak suka baca firman Tuhan, tidak mungkin kita berubah. Berubah juga nanti pelan sekali. Nanti jadi kita minta kepada Tuhan, berikan kepada saya kerinduan untuk sebetulnya berdoa itu ngobrol, ngobrol sama Tuhan. Lantas tunggu dulu dia bilang apa, jangan kita belum kelar dia mau ngomong kita udah lari. Ya, jadi ngobrol sama Tuhan setiap saat, setiap waktu, dimanapun kita berada, mau di dapur kek, mau di kamar mandi, mau di jalan kita nyupir, tetap kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Relasi pribadi itu harus kita jaga sehingga erat relasi pribadi. Kalau Maria saja dapat kehormatan
untuk menjadi pewarta Injil pertama, kita kan nggak ada 7 setan diusir, enggak dong? Enggak, makanya kita baik-baik nih. Kenapa? Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Biarlah hidup kita yang satu kali ini kita katakan kepada Tuhan, Bapa, persembahan saya adalah memasyurkan Engkau. Apa sih yang kita mau beri sama Tuhan? Semua juga Dia yang punya. Semua Dia yang punya. Kita pakai emas sedikit, kita kalau bisa garuk-garuk terus supaya orang lihat kita punya cincin, gelang, dan kalung. Tuhan seluruh dunia ini, semua emas Dia yang punya. Kita pakai baru berlian kecil kita udah. Berliannya kecil sekali. Semua Tuhan yang punya itu berlian, Dia nggak begini-begini. Jadi jangan sombong. Kalau ada sesuatu pada kita, kalau Tuhan berikan kelebihan kepada kita, boleh kita pakai. Tentu pakai. Ngapain? Karena saya kenal ada satu orang, ada satu tante, dia itu punya toko emas. Tapi dia takut dirampok dong. Jadi kalau dia tidur, dia pakai diadem, dia pakai kolye, dia pakai berlian-berlian, hanya kalau mau tidur. Selesai tidur dia masukin lagi. Ya karena dia takut dirampok. Jadi saya suka kalau lihat orang suka dandan, kayak Ibu Mary dandan. Ini dandan, Ibu Mary dandan, nggak apa-apa. Yang belum dandan harus dandan. Nggak apa-apa, kita memuliakan Tuhan. Bukan untuk sombong-sombong, tapi kita memuliakan Tuhan. Pemberian Tuhan. Puji Tuhan. Sekian aja ya. Belum dong. Belum dong. Waktunya habis. Belum. Ayat 20 daripada Markus 16 berkata begini, mulai dari 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkat Dia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi bagi kita sekalian yang sudah, Henry udah berapa kali bimbing di sini? Sudah tidak terhitung. 1 tahun, 2 tahun, Oh, sudah 3 tahun. 3 tahun. Renungkan aja dia punya kelelahan yang dia buang, 5 tahun ya, yang dia tanamkan kepada kalian. Dan sebagai tanda syukur, saya mau jadi pewarta Injil. Pewarta Injil bukan berarti kita semua berdiri kayak saya di lalu kita khotbah begitu, bukan. Kita ceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Itu mewartakan Injil. Kita berbuat baik kepada orang lain. Kita lihat ada orang susah, kita bantu orang susah itu. Itu mewartakan Injil. Dan firman Tuhan tadi berkata apa? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami kan tadi sudah diceritakan oleh Ibu Meike bahwa kami suka pelayanan ke desa-desa. Dan saya lihat makin sederhana orang itu, makin mujizat dia dapat. Ya, kalau dia sederhana, dia hanya percaya Yesus sanggup, Yesus bisa, Yesus sanggup, dapat dia kesembuhan. Seperti tadi dikatakan ada orang buta dari lahir, baby itu dari lahir buta. Waktu kebangunan rohani, mamanya datang, Bu minta doa khusus. Kalau orang Katolik kan begitu. Semua diminta doa khusus. Doa khusus katanya. Oke, tenang kan tadi sudah didoakan, tapi mau doa khusus. Ya. Jadi kita berdoa, Ibu Meike berdoa, teman-teman lain berdoa. Sudah. Kalau habis kebangunan rohani sesudah khotbah itu capeknya minta ampun. Karena kita memindahkan, kita transfer
kehidupan yang ada pada kita dari Yesus, kita transfer kepada orang lain. Itu capek loh. Iya betul. Capek. Jadi Energi ya. energi kita kita mau. transfer. Ya. Jadi sesudah kebangunan rohani, ada lagi minta doa. Tapi namanya kan mesti berdoa. Dan ajaib Tuhan. Sesudah berapa bulan kemudian kami kembali ke situ, itu ibu datang lagi. Bu masih kenal saya, Bu. Ya mana kita tahu. Itu orang kan kalau datang di kebangunan rohani kan ribuan orang. Mana kita kenal muka-muka. Lantas dia bilang, yang buta didoakan. Ini anaknya sudah bisa lihat. Puji Tuhan. Kita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada lagi yang di Maumere ya, Meke Waralumbu. Di mana? Timur. Maumere Yang di Larantuka ya. Larantuka. Di mana? Itu ya Flores, Larantuka. Itu bapak-bapak. Karena tadi kan Meke bilang kalau di sana itu jalannya berbatu-batu, jadi nggak bisa kursi roda, percuma kalau sumbang kursi roda, itu roda bengkok nanti. Iya karena ya berbatu-batu, nggak kuat. Jadi apa yang mereka buat? Mereka pakai tandu, mereka gotong. Dan ini kami baru kebangunan rohani besar. Sudah itu biasa suka dijamu, dikasih makan di susteran. Dan kalau makan di susteran, lekker. Nanti ada, mereka kan pinter, makanya suster gendut. Iya. Walaupun di kampung, emang bener. Amat deket ke suster. Karena mereka pinter masak, dan makan, dan istirahat. Nah, disitulah kami pergi. Aduh, ada makaroni schotel, mas. Di dalam kampung ada makaroni schotel, met ham, met kas. Aduh, gimana sih? Gimana nggak mau jadi gemuk ya? Nah, jadi kita mau makan, datang orang, digotong. Lantas waktu digotong, dia bilang, tolong doakan. Bilang kan tadi di kebangunan rohani sudah didoakan. Doa khusus. Istri kan Katolik, bahasa Katolik ya. Doa khusus. Oke. Tapi saya bilang begini, melihat sudah lapar. Ya. Tolong ya, kami mau makan dulu supaya ada tenaga toh. Jadi kita mau pergi makan dulu. Dia iya. Tahu nggak tuh bapak itu dia punya kaki udah begini. Jadi udah bengkok, nggak bisa lurus kan, tangannya begini. Ini pakai ngeces dia, karena dia ngeces, mulutnya pasti stroke gitu. Lantas waktu kita keluar udah habis makan kan semua doa. Nah, dia bilang doa gitu, doa. Dia kan bisa dengar dia mau apa doa. Lantas istrinya bilang, doakan dong dia ini udah lama begini, udah lumpuh, sama sekali gak bisa jalan. Mana orang bisa jalan kaki begini, mesti dilurus-lurusin, tetap begini, dia kembali lagi. Nah, mereka tuh waktu itu mau berdoa, yuk sama-sama kita berdoa. Ada suster, ada pastor, semua udah kelilingin. Kita berdoa. Saya tanya sama dia, percaya sama Tuhan Yesus? Percaya. Kan bisa ngerti kan dia belum percaya gitu. Ngomong memang orang kalau begitu nggak bisa ngomong benar. Susah ngomong orang kena stroke. Kemudian saya bilang begini sama dia, Tuhan Yesus bisa sembuhkan Bapak. Percaya? Ya. Tapi saya bilang begini, Pak, pegang tangan saya dan berdiri. Saya mau tarik dia. Kalau dia percaya, nanti sembuh dong. Saya mau tarik begini, istrinya, jangan ibu, dia itu lumpuh bu.
Ini satu kok bawa ke sini, pergi loh. Kan dia menghalangi kesembuhan daripada itu orang percaya, istri yang bawa kok nggak percaya. Jadi saya bilang diam. Saya pegang. Dia berdiri, tapi memang berdiri, aduh kayak Elvis. Karena dia baru itu kan dia kan berdiri, aduh. Tapi saya tarik dia. Saya percaya pada kuasa Yesus. Saya tarik dua tangan. Saya juga pikir, aduh, ini kalau jatuh dua orang jatuh. Saya kan orangnya juga gak sterek banget kan. Saya tarik dia. Saya tanya, percaya bisa berjalan? Oh ya, oke kalau ya, oke. Istrinya mulai lagi, jangan, nanti. Aduh, istri ini penghalang daripada imannya. Tidak mau jadi iman. Saya tarik dia jalan. Ya walaupun tidak itu, tapi dia jalan. Udah sampai di ujung, saya bilang begini, Pak, sekarang saya lepas ya, Bapak jalan sendiri. Percaya? Ayah. Dia jalan sendiri. Akhirnya dia pulang, tidak ditandu lagi, dia berjalan. Hebat gak Tuhan Yesus? Hebat gak Tuhan Yesus? Jadi saya sudah lihat berkali-kali di dalam pelayanan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang kanker. Contoh yang sana, itu dia sebetulnya sekarang usianya sudah almarhumah. Ya, kalau menurut dokter waktu itu sudah meninggal. Karena dia punya itu cuma tinggal 20%. Dan metastase ke 7 tempat. Orang dia di lokasi 1 tempat aja udah parah, apalagi 7 tempat. Udah keliling kesana kemari tuh kanker. Kan serem kan? Tapi dia punya dokter memang hebat. Dokternya berkata, obat tidak bisa menolong kamu lagi, tapi Tuhan Yesus bisa menolong. Itu dokternya luar biasa dan suka doain. Dan dia juga punya iman. Dia kalau baru habis di kemo, itu mulut ya penuh dengan sprue, apa itu? Sariawan. Kan luka semua itu. Pergi dia khotbah biar pergi dia khotbah nggak terlalu jelas kan? Pergi khotbah dia. Hebat. Emang kalau soal iman mengikut top habis. Dan sepanjang dia sakit kanker, kan boleh dikatakan 99% saya antar dia ke Singapura. Cuman 1 kali aja saya tidak antar dia karena ada urusan lain. Saya belum pernah lihat dia, aduh sakit, belum pernah. Dia tidak pernah mengerang, tidak pernah mengeluh. Malah saya yang jadi sakit. Karena dia sudah bilang, udah jangan masuk di situ anti, karena kan mereka semua lagi di apa tuh? Di kemo. Orang kalau kemo, mukanya abu-abu kan? Warnanya jadi karena radiasi, abu-abu. Lantas botak. Jadi kayak ngeri banget deh. Kayak pucat. Bukan pucat, kalau pucat masih mending. Abu-abu mendekati akhir. Itu karena radiasi. Karena radiasi. Cuma ajaib Tuhan ya. Mereka tidak pernah muka abu-abu. Benar, nggak pernah muka abu-abu. Biasa aja. Kenapa? Kuning langsat warnanya. Ya, pokoknya begitu aja. Dia nggak berubah warnanya. Dia nggak pernah mengeluh. Tapi saya tahu pasti ada sakitnya. Waktu habis operasi juga nggak ada mengeluh. Dia kan dapat painkiller. Apalagi kamu dapat painkiller sama
Obat tidur, Hah? obat tidur, sama satu lagi sama satu anti muntah, anti muntah. sama untuk anti anxiety itu. Ya, attack apa tahu? Panic attack. Panic supaya attack. apa? Jadi dia dapat obat penenang, panic attack. Orang kan kalau sakit bisa panic attack. Dia panik, kenapa aku sakit begini? Aku nanti abis ini, abis apa? Abis ini, abis apa gitu. Tapi karena dia ya, yang saya lihat, dia nggak ngerti istilah kedokteran. Waktu dibilang dokter kamu sudah harus tinggal di sini, dia pulang di Jakarta. Dia nggak tahu apa artinya metastase, mikirnya bisul kali. Padahal itu penyebaran 7 tempat, 20% tinggal dia hidup. Tapi dia pulang. Akhirnya kembali di sekian lama dia. Jadi satu hal yang saya belajar dari Meike ini, selama dia sakit, saya nggak pernah dengar dia mengerang. Kan kalau orang sakit kan mengerang. Ya. Bukan komplain ya, mengerang karena kesakitan. Bukan dia komplain, dia mengerang aja sakit gitu ya. Dia nggak, waktu habis operasi juga tidak. Jadi saya lihat dia begitu percaya sama Tuhan, yang dari mulut dia kan Yesus, Yesus, Yesus. Gimana Tuhan kamu sayang orang sebentar-bentar Yesus, ya kan? Jadi saya lihat dalam hidup kita ini, life is a choice. Kita yang pilih, mau senang, mau bahagia, mau sehat, mau kuat, kita yang pilih. Tuhan yang supply kepada kita apa yang perlu disuplai. Jadi Tuhan sungguh baik, amat baik, sangat baik, sudah terlalu baik. Nah sekarang kita sama-sama buka Lukas 8. Lukas 8 ayat 3. Mulai dari 1 deh, sama-sama kita baca ya, semua baca ya. 2, 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka nggak pelit. Kayak di sini saya lihat ya, kalian semua nggak pelit loh. Hebatnya luar biasa. Ini bawa ini, lalu saya lihat ada bawa panci lagi satu, ada lagi panci satu. Saya mau habisin panci demi panci, masakan demi masakan, bawa kue demi, ada babi putar ya barangkali. Bukankah itu melayani dengan kekayaan? Nggak pelit mau keluarin duit, ya, nggak pelit untuk memberi biar ada orang lain senang. Kan makan begini kan masa kita bawa untuk makan kita sendiri, kan enggak, untuk orang lain makan. Nanti saya dengar tadi bawa pulang aja, kalau masih ada sisa bawa pulang aja. Itu kan kemurahan hati, kemurahan hati luar biasa. Jadi kalian ini kayak gini nih, perempuan kaya yang melayani siapa? Yesus. Mereka melayani Yesus. Kalian kan karena lihat Yesus pada Henry dan Lily, makanya murah hati. Coba kalau nggak lihat dia, aduh judes banget nih orang, kenapa dia datang tiap bulan, dia mau datang di sini, harus bocor. Ya kan?
kalau umpamanya dia nggak baik, kalian bilang sudah Jo, ngapain setiap bulan datang, bikin repot orang. Tapi kalian menerimanya dengan sukacita, menerima dan berani bayar. Nggak tahu dah siapa dah beli apa, siapa beli apa, terserah deh. Itu murah hati namanya. Melayani dengan kekayaan. Mereka melayani Yesus. Dan di sini juga melayani Yesus. Jalan terus begini. Maka persekutuan doa di sini KKI Las Vegas makin hari makin besar, makin luar biasa. Dan main friend, Badi. main live friend. Kita ngomong Belanda berdua, dia udah lama katanya nggak ngomong Belanda. Jadi dia ngomong Belanda satu kalimat, tiba-tiba dia ngomong Inggris lagi. Belanda. Karena udah lama nggak ngomong Belanda. Kalau saya bisa. Ya puji Tuhan. Kita datang di sini untuk memberikan sukacita. Kita bawa Yesus, bawa damai sejahtera, bawa kesembuhan bagi mereka yang sakit, sembuh. Percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan? Percaya. Percaya Tuhan bisa pulihkan rumah tangga kita? Percaya. Percaya Tuhan Yesus bisa pulihkan ekonomi kita? Percaya. Percaya Tuhan Yesus bisa pulihkan semua dari kita? Percaya. Mulai dari mana? Kita. Saya. Kita dulu mulai berubah. Kalau kita berubah, yang lain berubah dengan sendirinya. Dia puhau isa dong, dia lihat udah berubah, lantas dia nggak berubah. Malu dong, puhau isa itu berubah. Jadi biarlah kita ada target. Saya mesti berubah. Dengan sendirinya suami saya berubah. Dengan sendirinya istri saya berubah. Dengan sendirinya mertua saya berubah. Mantu saya berubah. Pegawai-pegawai saya berubah. Karena saya berubah. Amin. Ya boleh tepuk tangan. Kami kan baru pulang dari cruise. Dari Alaska. Ini hadiah dari Tuhan yang luar biasa. Bayangkan ini masa pandemi ini kan, pandemi COVID-19 dan Delta dan apa nggak tahu ya. Ada plus-plusnya kan. Ini nggak gampang. Di Jakarta juga nggak gampang. Kalau dulu kita pelayanan satu hari bisa 3 kali, kan pasti dapat persembahan kasih kan? Pasti. Sebagian kita simpan untuk pelayanan kalau keluar kota, sebagian ada kebutuhan dong dari diri sendiri kan? Begitulah. Karena firman Tuhan bilang, mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil. Jadi boleh. Kalau mau pakai untuk makan boleh, bukan nggak boleh. Nah, tapi kan namanya pandemi. Zoom. Kadang-kala ada, kadang-kala enggak. Makin hari makin menipis, makin hari makin menipis. Tiba-tiba dapat undangan Romo Budi. Itu mamanya Padre ada di situ. Ya. Jadi dia telepon, Ibu Esther, pelayanan ke Amerika. Aku pikir, aduh, pelayanan baru tiket aja sudah berapa, ya kan? Selalu kan kita mesti hitung kan, tiket aja udah berapa. Dia bilang begini, kan saya pelan-pelan ngomong, maksudnya nggak langsung jawab. Udah, nggak usah mikir, tiket kita bayar. Hah? Dibayarin tiket? Wah keren juga ini ya. Dia cari sponsor ceritanya. Sudah itu nanti kita cruise. Aku tahu cruise itu mahal kan. Udah, kita cari sponsor. Ibu Meike sama Ibu Esther datang aja. Pokoknya bawa diri aja. Siapa nggak mau ya? Jadi kami datang. Dia cari sponsor ini berdua sama Pak Henry, 1 minggu lunas dibayar semuanya. Keren nggak tuh?
Siapa yang buat itu? Tuhan Yesus. Mana bisa kita dalam hidup ini ada orang ini, tapi kita mesti menguasai diri. Selalu mesti menguasai diri. Makanya Tuhan bilang kalau jalan berdua-duaan. Kenapa? Kalau satu mau belok, diingetin kan? Udah anti, pembalasan itu hak Tuhan. Oh iya. Coba kalau nggak ada, aduh kita balas. Tapi itulah yang karena masih ada ternyata dalam hidup ini kan kita sedang dibentuk sampai sempurna. Ternyata saya juga belum, jauh, masih jauh. Kita mau balas. Padahal Pak firman Tuhan loh. Yesus terus. Tapi mau balas. Tapi ada yang ingetin. Udah anti, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Oke. Begitulah dalam hidup ini kita harus saling mengingatkan. Dan kalau diingatkan jangan marah. Ada orang kalau ditegur, diingatkan, dinasehati, marah, tersinggung. Urus aja urusan kamu, jangan ikut urusan saya. Ih, nggak boleh begitu. Kita saling menegur. Kita saling menegur, saling menasehati, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Saya sudah menikah 56 tahun. 56 dengan satu laki-laki. Saya bangun tidur, saya lihat mukanya, saya mau tidur, saya lihat lagi mukanya. Satu laki-laki. Bayangkan, kan mestinya ada bosannya kan? Kalau ada marah pengen cerai loh. Jangan pikir bahwa orang menikah tidak kepengen cerai. Ada masa-masanya. Ada. Kalau itu bohong. Kalau yang kita happy terus, happy. Bohong. Ada masanya yang kita bosan juga. Bosan. Buka mata dia lagi, tutup mata dia lagi. Tapi ya, Tuhan kasih. Dan kalau mau langgeng, kuncinya adalah apa? Mengampuni. Karena hari-hari mereka bikin salah. Hari-hari. Tapi jangan pikir cuma dia yang salah, kita juga salah. Jadi kalau saya pikir, nyebelin banget ya. Nanti saya pikir, saya berdoa, kamu juga nyebelin tahu. Jadi dengan demikian kita mengampuni. Kalau mengampuni, maka jadi damai. Jadi sukacita. Ya emang suami ini paling cocok untuk saya. Saya ini paling cocok untuk dia. Memang sudah diatur. Biarpun nyebelin nggak apa-apa, udah diatur begitu. Jadi ada yang cerewet, ada yang ada yang cerewet, ada yang pendiam. Contoh, cerewet, pendiam. Coba kalau dua-dua cerewet, aduh, bikin pusing di rumah. Dan kalau dua-dua pendiam, penjara itu. Jadi biarlah kita sekalian bersyukur untuk suami macam ini yang kita dapat, untuk istri macam ini kita dapat. Kita bersyukur saja sampai akhir hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Sudah ya, stop sekarang. Kita mau berdoa. Karena kita mau pergi gereja toh. Mau sambut tubuh Kristus. Pada saat engkau sambut tubuh Kristus, sama seperti mereka, saya juga. Kalau saya sambut tubuh Kristus, ada mujizat yang terjadi dalam keluargaku, dalam kehidupanku, dalam kesehatanku, dalam keuanganku, dalam segala perkara. Tuhan sehatkan kita. Amin.